merupakan sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah dana dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembayaran adalah proses, cara, dan perbuatan membayar. Ada juga yang mendefinisikan pembayaran sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak, di mana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Wewenang Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang satu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, regulator dan fasilitator pengembangan. Yang keenam, sebagai lembaga pengawasan. Yang ketujuh, memberikan izin yang sesuai. Yang kedelapan, memberikan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan. Kemudian, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, keterlibatan atau peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Yang kedua, sebagai pemakai sistem pembayaran. Yang ketiga, sebagai anggota sistem pembayaran. Yang keempat, sebagai penyedia sistem pembayaran. Yang terakhir, sebagai pelindung kepentingan umum. Sejarah pembayaran tunai. Yang pertama, zaman kuno, sebelum 500 sebelum Masehi. Yang kedua, 500 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Yang ketiga, 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang keempat, 1800 sampai 1900 Masehi. Yang kelima, 1900 Masehi sampai sekarang. Definisi uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Objek tukar dapat berupa benda atau jasa yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Menurut Albert Goldhart, uang adalah sesuatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu pula. Uang adalah segala sesuatu yang bersifat umum dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran transaksi atau utang. Fungsi uang. Fungsi asli. 1. Alat tukar umum berupa barang atau jasa. Yang kedua, satuan hitung, menentukan nilai barang atau jasa. Fungsi turunan. 1. Alat pembayaran sebagai media transaksi. Yang kedua, alat pembayaran hutang. Fungsi lainnya, 1. Penimbun kekayaan. Yang kedua, alat pembentukan modal dan pemindahan modal. Yang ketiga, ukuran harga atau pengukur nilai. Jenis-jenis uang berdasarkan bahan baku pembuatan atau material. Yang pertama ada uang logam dan uang kertas. Yang selanjutnya berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. 1. Uang katral atau uang kepercayaan. Yang kedua ada uang girah. Uang berdasarkan nilainya. 1. Uang bernilai penuh. Yang kedua, uang yang tidak bernilai penuh. Berdasarkan kawasan atau daerah yang berlaku. 1. Uang domestik. Dan yang kedua, uang internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai uang dilihat dari bahan baku pembuatannya. Nilai uang dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai intrinsik uang terlihat dari bahan baku pembuatannya. Yang kedua, nilai nominal uang, nilai yang tertera di uang tersebut, dilihat dari kemampuan uang untuk ditukar. Yang pertama, nilai internal uang, uang dapat ditukar dengan barang dan jasa. Yang kedua, nilai eksternal uang, kemampuan uang untuk ditukar dengan mata uang di negara lain. Syarat-syarat uang. 1. Digemari atau diterima oleh umum, accessibility. Yang kedua, mudah disimpan dan dipindah tangan, portability. Yang ketiga, tahan lama dan tidak mudah rusak, durability. Yang keempat, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya, divisibility. Yang kelima, mempunyai nilai yang stabil atau tetap, stability of value. Yang keenam, jumlahnya memenuhi kebutuhan atau uniformity. Pembayaran uang tunai. Uang tunai adalah alat pembayaran yang berbentuk fisik, langsung dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Manfaat pembayaran uang tunai. Yang pertama, alat pembayaran yang universal. Yang kedua, alat penyimpanan nilai. Yang ketiga, alat untuk mengukur nilai. Yang keempat, alat untuk mengelola keadaan darurat. Yang kelima, alat untuk mengendalikan pengeluaran. Yang keenam, alat untuk menjaga privasi. Kelebihan dan kekurangan pembayaran tunai. 1. Kelebihan, mudah digunakan. 2. Tidak ada tambahan. 3. Privasi. 4. Aksesibilitas. Yang kelima, tidak memerlukan teknologi.
Kekurangannya, yang pertama, resiko kehilangan atau kecurian, yang kedua, resiko pemalsuan, yang ketiga, batasan jumlah, yang keempat, perlu perhitungan fisik, yang kelima, tidak ada catatan transaksi. Sejarah pembayaran uang non-tunai. Pada abad 19, cek dan bilet giro pertama kali digunakan. Pada abad 1920-an, kartu kredit pertama kali digunakan di Amerika Serikat. Yang ketiga, 1960-an, sistem pembayaran elektronik pertama kali dikembangkan. Yang keempat, 1970-an, ATM pertama kali diperkenalkan. Yang kelima, 1980-an, internet banking pertama kali diperkenalkan. Yang keenam, 1990-an, uang e-money pertama kali diperkenalkan. 2000-an, sistem pembayaran online seperti PayPal dan mobile banking berkembang pesat. Yang kedelapan, sekarang teknologi perkembangan non-tunai terus berkembang dengan adanya QR, NFC, dan teknologi lainnya. Pembayaran uang non-tunai. Uang non-tunai adalah pembayaran yang tidak berbentuk fisik, memerlukan perantara, dan membutuhkan teknologi untuk melakukan transaksi. Manfaat pembayaran uang non-tunai. Yang pertama, efisien dan aman. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, menjaga keamanan. Yang keempat, mengurangi kontak fisik. Yang kelima, memudahkan pencatatan transaksi. Yang keenam, mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang kedelapan, mempermudah transaksi dan layanan publik. Kelebihan dan kekurangan pembayaran uang non-tunai. Kelebihannya yaitu mengurangi resiko kehilangan atau kecurian. Yang kedua, tidak perlu membawa uang secara fisik. Yang ketiga, transaksinya mudah. Yang keempat, efisien waktu, proses transaksi secara cepat. Yang kelima, mendapat promosi dan diskon, banyak penawaran dari bank. Di balik kelebihan tersebut, pembayaran uang non-tunai memiliki kekurangan, yaitu satu, biaya tambahan. Biaya transaksinya atau administrasinya memerlukan biaya tambahan. Yang kedua, ketergantungan teknologi, memerlukan perangkat dan jaringan. Yang ketiga, resiko keamanan digital. Yang keempat, keterbatasan akses. Tidak semua tempat menerima pembayaran uang secara non-tunai. Yang kelima, ada biaya maintenance, perlu perawatan perangkat. Selanjutnya, ada unsur pengamanan uang rupiah dari bahan uang. Bahan kertas, uang rupiah terbuat dari bahan khusus yang memiliki tekstur dan warna yang unik. Yang kedua, ada serat pengaman yang ketika diterangi dari belakang dia akan terlihat. Yang ketiga, ada bahan kimia pengamanan. Selanjutnya, ada unsur pengamanan uang rupiah dari bahan uang. Uang kertas terbuat dari bahan yang khusus dan memiliki tekstur dan warna yang unik. Yang kedua, ada serat pengaman yang tertanam di dalam kertas uang rupiah. Yang ketiga, terbuat dari bahan kimia pengamanan. Selanjutnya, ada teknik cetak. Teknik cetak yang pertama yaitu intiglio. Teknik cetak tersebut digunakan untuk mencetak gambar dan teks pada uang rupiah. Selanjutnya, teknik cetak offset yang digunakan untuk mencetak warna dan pola pada uang rupiah. Yang ketiga, ada teknik cetak hologram yang digunakan untuk mencetak hologram. Selanjutnya, ada pengamanan bagian muka, yaitu yang pertama ada watermark, yang kedua ada benang pengaman, yang ketiga ada hologram, yang keempat adanya nomor seri yang unik pada setiap lembar uang rupiah. Selanjutnya ada pengaman pada bagian belakang. Yang pertama yaitu tinta pengaman yang berubah ketika warna terkena cahaya ultraviolet. Yang kedua ada pola pengamanan yang sulit untuk dipalsukan. Yang ketiga ada gambar pengamanan yang unik dan sulit juga untuk dipalsukan. Perbandingan pembayaran uang tunai dan uang non-tunai. Uang tunai yaitu secara bentuk fisik dia berbentuk kertas atau logam. Yang kedua, cara penggunaannya digunakan langsung untuk transaksi. Yang ketiga, ada segi keamanannya, rentan terhadap kehilangan atau pencurian. Yang keempat, kemudahan, mudah digunakan untuk transaksi kecil dan lokal. Sedangkan uang non-tunai yaitu dari bentuknya fisik, tidak berbentuk fisik.
atau berbentuk digital. Yang kedua, dari cara penggunaannya digunakan melalui sistem perbankan atau elektronik. Yang ketiga, dari segi keamanan, dia lebih aman dengan sistem keamanan elektronik. Yang keempat, dia memudahkan untuk transaksi jarak jauh atau internasional. Contoh alat pembayaran uang tunai yaitu uang kertas, uang logam, uang koin, uang emas, cek, atau biliet giro. Sedangkan alat pembayaran non tunai yaitu kartu kredit, kartu debit, uang elektronik, mobile banking, internet banking, NFC, dan masih banyak yang lain.